Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelty Juliana Sahera, NIM S1I1222023, kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang Python function. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor untuk menjalankan contoh-contoh program pada Python function dan Wet3School untuk sebagai referensi materi Python function. Nah, baik, langsung saja pada penjelasan materi Python function. Nah, Python function atau fungsi Python. Fungsi adalah kode blok yang hanya berjalan ketika dipanggil. Kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Nah, di sini membuat fungsi. Dalam Python, suatu fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Nah, di sini kita akan buat contoh. Ini contoh program dari function. Kita langsung saja kita akan langsung coba def my function print from function. Oke, dan ini kita telah membuat fungsi, dan ini kita belum bisa melihat hasilnya karena ini kita hanya baru membuat fungsi, belum bisa memanggil fungsi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita di sini akan memanggil fungsi, calling a function. Untuk memanggil suatu fungsi, gunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Nah, di sini contohnya seperti ini. Dan di sini kita langsung coba saja. Kita ikuti tanda kurung. Di sini my function. Dan sekarang kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya sudah muncul hello from a function. Karena tadi kita telah memanggil fungsi dengan menggunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Oke, selanjutnya adalah argumen. Informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Nah, argumen ditentukan setelah nama fungsi. Di dalam tanda kurung, kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut ini. Contoh ini memiliki fungsi dengan satu argumen atau fname. Saat fungsi dipanggil, kita meneruskan nama ke depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Nah, di sini ini adalah contohnya. Kita akan coba buat.
Di sini kita hapus saja contoh function. Ke di sini kita perlu function kurung di sini kita akan memanggil fungsinya dengan cara menulis nama fungsi dengan buka kurung kemudian kita coba jalankan. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Nama dari fungsi ini akan dipanggil satu per satu. Argumen seringkali disingkat menjadi args dalam dokumentasi Python. Oke, selanjutnya adalah parameter atau argumen. Istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama, informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Dari perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Kemudian jumlah argumen. Jumlah argumen. Secara default, suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi kita mengharapkan 2 argumen, kita harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih ataupun tidak kurang. Nah, contohnya seperti di bawah ini, fungsi ini mengharapkan 2 argumen dan mendapat 2 argumen. Nah, langsung saja kita coba jalankan contoh programnya. Dan
Kemudian kita coba mas. Kemudian kita coba jalankan. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Dia meminta dua argumen, dia mengharapkan dua argumen dan kita mendapat dua argumen pula. Oke, selanjutnya adalah arbitrary arguments atau ARGS atau argumen sewenang-wenang ARGS. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi kita, tambahkan A bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima sejumlah argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Nah, berikut adalah contohnya. Jika jumlah argumen tidak diketahui, tambahkan A bintang sebelum nama parameter. Nah, ini adalah contohnya. Kita coba jalankan. Tobias. Oke, kita coba jalankan. Maka ini Emil Tobias. Nah, kurang lebih seperti ini codingannya. Kita coba jalankan. Nah, di sini akan muncul tampilan atau hasil seperti ini. The Young's Church is Linus. Oke, kemudian selanjutnya adalah keyword argument atau argumen kata kunci. Kita juga dapat mengirim dengan nama sintaks key sama dengan value. Dengan cara ini, urutan argumen tidak menjadi masalah. Nah, ini adalah contoh dari keyword argumen. Kita langsung saja coba.
function. Dan kita akan coba jalankan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah ungkapan argumen atau kata kunci sering disingkat menjadi keywords dalam dokumentasi Python. Kemudian selanjutnya adalah argumen kata kunci sewenang-wenang atau keywords. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam fungsi kita, tambahkan 2 tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Contohnya seperti ini, jika jumlah argumen kata kunci yang tidak diketahui, tambahkan tanda ganda sebelum tanda bintang ganda sebelum nama parameter. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita langsung coba jalankan. Buat contoh programnya. Yes. Yes. Nah, di sini jangan lupa kita tambahkan name sama dengan Tobias, koma name sama dengan reference. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini akan menjadi seperti ini hasilnya. His last name is Rapsnes. Argumen keyword sewenang-wenang. Argumen keyword sewenang-wenang sering disingkat menjadi keywords dalam dokumentasi Python. Oke, selanjutnya yaitu default parameter value atau nilai parameter bawaan. Contoh berikut ini menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Nah, ini adalah contohnya. Kita coba membuat contohnya. Def my fungsi sama dengan Norway.
dengan Norway. I I from sorry I'm from country Sweden. Kemudian kita coba pastikan kemudian kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. I am from Sweden, I am from India, I am from Norway, dan I am from Brazil. Oke, kemudian adalah selanjutnya passing a list as an argument atau melewati daftar sebagai argumen. Kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi, eh, baik itu fungsi string, angka, daftar, kamus, dan lain-lain, dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi. Misalnya, jika kita ingin mengirimkan daftar sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar kita mencapai fungsi. Contohnya seperti ini. Nah, kita coba buat lagi programnya. Function for x. Banana, and function fluid.
kemudian fruit, apple, banana, kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Fruits. Dia akan melewati daftar argumen. Oke, selanjutnya adalah return values atau nilai pengembalian. Untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan nilai, gunakan return pernyataan. Ini adalah contoh dari return values. Kita coba buat. Let me function x. Return print my function dalam kurung Oke, kita coba jalankan. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. 5 kali 3 sama dengan 15. 5 kali 5 sama dengan 25. Dan 5 kali 9 sama dengan 45. Ini merupakan nilai pengembalian untuk suatu fungsi. Kemudian selanjutnya adalah pernyataan lulus atau the pass statement. Function definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki function definisi tanpa konten, masukkan pass pernyataan untuk menghindari kesalahan. Contohnya seperti ini. Di sini dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Function definisi itu tidak boleh kosong. Jadi kita menggunakan kata pass. Oke, selanjutnya adalah recursion atau pengulangan. Python juga menerima rekursi fungsi yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematik dan pemrograman yang umum, artinya suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Manfaatnya adalah kita dapat mengulang data untuk mencapai hasil. Pengembangan harus
sangat berhati-hati dengan rekursi karena sangat mudah untuk menulis fungsi yang tidak pernah berhenti atau fungsi yang menggunakan memori atau daya prosesor dengan jumlah berlebih. Jika ditulis dengan benar, rekursi dapat menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematis. Dalam contoh ini, tree recursion adalah fungsi yang kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri, recurse. Kita menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang min 1 setiap kali kita melakukan pengulangan. Rekursi berakhir ketika kondisinya tidak lebih dari 0, yaitu ketika kondisinya 0. Ini adalah contoh. Langsung saja pada contoh soal, contoh programnya di sini. Dev tree titik 2 result sama dengan K tambah kurang K result sama result. Oke, kurang lebih seperti ini programnya dan kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Akan menghasilkan seperti ini. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Jadi mungkin itu saja penjelasan materi tentang Python function. Cukup sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.